mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita absen dulu. Yang namanya dipanggil silakan angkat tangan ya. Agnes, izin dulu. Izin ke kenapa dia? Bahasa lomba Bu ya. Oke. Agnia, hadir Bu. Elsa, hadir Ibu. Gelis, sakit. Oke, Hadiati, hadir Bu. Kevin, Hadir. Luffy, hadir Ibu. Sandi, Hadir Ibu. oke. Rizky Akbar, Hadir Bu. Nurbaya, Hadir Bu. Nita, Rizkika, Hadir Ibu. Ria, Hadir Bu. Yogi Manera, Zahnas, Hadir Ibu. Salsa Maita. Hadir Ibu. Oke, ada beberapa yang sakit, ada juga yang izin ya. Ini semuanya pas 15 orang? Iya. Pas. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Debat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu mau kalian tahu pengertian debat, struktur ataupun unsur debat, lalu kalian bisa jadi tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu mau kalian mengerti apa itu debat, unsur-unsur debat apa saja, kemudian kalian dapat mengkritisi suatu debat ya. Sebelum itu Ibu punya ice breaking biar kalian lebih fokus belajarnya. Ibu minta
awal. Pendapat awal ini disampaikan pada pernyataan topik. Baru ketika pelaksanaan debat terjadilah adu argumen. Baru boleh saling interupsi, saling menyanggah dan sebagainya. Ya, tapi kalau saat poin 2 itu tidak boleh ada interupsi sama sekali. Mengerti? Mengerti. Selanjutnya, pelaksanaan debat, argumentasi tadi ya sudah mulai adu argumen, ada interupsi segalanya. Kemudian simpulan. Simpulan dilakukan oleh notulen. Kemudian penutup. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kevin. Selanjutnya jenis debat. Jenis debat itu ada berapa di sana? 4. Yang pertama debat apa? Menurut kalian parlementer ini debat yang biasanya ada di mana? Di itu DPR. Di DPR? pemerintahan. Pemerintahan. Ada lagi yang lain? Tepatnya di bidang politik. Kemudian yang kedua apa? Debat kompetitif. Kompetitif debat apa ya? Lomba. Lomba. Ya. Benar nggak lomba? Benar kayaknya. Ada lagi nggak yang lain selain lomba? Perlombaan. Sama ya? Sama. Selanjutnya debat apa? Konvensional. Nah, debat ini contohnya apa? Debat antar Nggak tahu? tidak. Tadi katanya ada yang suka debat sama orang tuanya. Saya. Ada yang suka debat sama saudaranya. Saya. Sama temennya. Saya. Nah, itu contoh debat konvensional. Jadi konvensional itu terjadi secara umum, tidak terikat aturan ya. Sampai sini paham? Paham. Oke, yang terakhir debat apa? Pemeriksaan ulang. Nah, pemeriksaan ulang biasanya ada di bidang apa? KPU. KPU. Ada lagi yang lain? Pemeriksaan ulang. Ibu tanya, kalian suka nonton? Suka. Kadang-kadang. Film apa? Film Iya, drama? kartun, Ibu. Saya suka nonton Hello Bos. Iya. Kayaknya ada. Saya suka nonton drakor. Suka nonton drakor, ada yang suka nonton western? Saya. Suka juga. Iya, dia 21. Ya, biasanya di film western sama film drama Korea itu suka ada bahas-bahas pengacara nggak? Iya. Ada bahas pengacara, hakim, jaksa. Ya. Betul. Nah, di dalam sebuah persidangan itu ada yang namanya pemeriksaan ulang. Oh iya. Jadi debat pemeriksaan ulang di sini adalah di bidang hukum. Contohnya ada yang bisa ngasih contoh? Saya Pak. Silakan. Pak. Debat antara jaksa dengan pengacara dari pemain pelaku atau terduga kasus yang dibahas. Ya, benar Pak. Ya, oke, pintar. Nah, itu minta yang lain aktif ya, seperti Maita ya. Jangan cuma Maita saja. Iya, main Oke, sekarang ada pertanyaan nggak? Tidak? Tidak. Kita nonton video ya. Yes. Contoh dari debat. Semuanya harus memperhatikan, nanti ada pertanyaan setelah ini. Susah nggak? Enggak, tidak, tidak. Kamu kan susah. Om Swastiastu. Kami tim Antariksa dari SMA Negeri 8 Denpasar selaku tim kontra dalam mosi Dewan ini percaya bahwa tren westernizasi dapat mendegradasi bahasa Indonesia. Sebelum kami membawakan mosi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Nur Pramita BJ Hadi selaku pembicara pertama dari tim oposisi.
Kuliah bedanya di yang kedua adalah yang terhormat, organisasi lembaga pendidikan oleh masyarakat pemuda dikuasa oleh seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom yang budaya. Salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, rekan-rekan dari tim kru yang saya hormati, dan para hadirin sekalian yang saya banggakan. Mosi kita kali ini yaitu mengenai tren westernisasi dapat mendegradasi bahasa Indonesia. Di sini saya selaku pembicara kedua dari tim kontra, Iputu Irajaya Mahardika, menolak dengan tegas mosi kita kali ini. Hal ini didasarkan dengan beberapa poin argumentasi yang akan saya paparkan. Poin pertama, Dewan Juri yang terhormat, kenyataannya tren westernisasi itu sama sekali tidak memengaruhi apalagi mendegradasi bahasa Indonesia. Itu Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui 76 tahun yang lalu, tepatnya ketika Indonesia merdeka, berdasarkan laporan CNN Indonesia, bahasa Indonesia itu berasal dari akar kata bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu itu sudah terpapar, sudah tercemar oleh adanya kata-kata serapan dari bahasa asing, entah itu bahasa Portugis, bahasa Belanda, hingga bahasa Inggris, di mana ketiga negara itu sempat menjajah Indonesia. Jadi, berdasarkan hal itu, penggunaan bahasa asing itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan degradasi bahasa Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Poin kedua, berdasarkan Undang-Undang Pasal 36 Negara Republik Indonesia sudah dijelaskan bahwa bahasa negara itu adalah bahasa Indonesia, yang dikuatkan dengan poin ketiga, alinea ketiga dalam Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, di mana hal ini dengan tegas sudah meyakinkan bahwa bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Yang kita langsung ambil contoh nyatanya, Bapak Ibu Dewan Juri, saya ingin bertanya, ketika kita pergi ke daerah asing, daerah yang tidak kita ketahui di mana itu, tetapi masih di wilayah negara Indonesia, dan kita ingin bertanya mengenai tempat kepada masyarakat yang ada di sana, bahasa apa yang kita gunakan? Apakah bahasa Inggris? Apakah bahasa asing? Tentu tidak. Bahasa apa yang digunakan? Benar, bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwasanya bahasa Indonesia itu sesuai digunakan sebagai alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dewan Juri yang terhormat, poin ketiga. Oke, halo. Hai. Sudah ngomongnya? Sudah. Ditonton atau ngobrol? Ditonton. Sambil diskusi. Diskusi. Baik. Nah, dari video yang telah kalian lihat, Ibu harap kalian sudah mengerti tata cara debat, etika debat, dan partisipan maupun unsur dalam debat. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Pak, silakan Pak. Apakah ketika debat tim lawan itu bisa memotong pembicaraan dari tim yang sedang menyampaikan argumennya? Oke. Jadi tim lawan boleh melakukan sanggahan atau interupsi terhadap tim yang sedang menyampaikan argumen, tapi tetap harus ada tata caranya. Jangan langsung memotong, tapi angkat tangan dulu biasanya ya. Kemudian dia bilang, izin interupsi saudaraku. Seperti itu. Maita paham? Ada pertanyaan lagi? Paham. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada tugas LKPD. Ibu mau kalian mengkritisi suatu mosi. Jadi di sini ada 4 mosi. Kalian bebas memilih salah satu dari
kalau yang kontra, aku kontra. Udah sampai mana Pak? Iya sih, bukan kontra kan ini nggak mesti akademik saja. Iya. Akademik juga. Kamu ini ya, masih pemikiran lama. Jadi kita kan disuruh mikirin pro dan kontra. Aku sih sebagai tim pro aja sementara. Aku tim kontra sih sampai mereka. Kayaknya pronya sendiri. Posting mahasiswa di papan tulisan itu sangat-sangat jelek. Jadi enggak jelek. Jadi, saya sih kontra terhadap hal ini gitu saja. Ada yang sulit dimengerti tidak? Gimana sih kok kamu nggak ada pendirian itu? Sudah selesai? Sudah. Siapa kelompok yang sudah siap maju dulu? Saya. Kami tuh Kelompok dua. Ya. Mau seluruhnya maju? Silakan maju. Dibacakan dengan singkat ya hasilnya. Iya ini. Kenapa sih kamu takut kita teman? Ayo yang lain silakan. Yang lain silakan. Kelompok berapa nih? Dua. Kelompok dua milih mosi apa? Kami memilih mosi B, ekstrakurikuler di sekolah dihapuskan dan lebih mengedepankan akademik. Silakan dipresentasikan jawabannya. Sebagai tim pro ya Bu, terhadap mosi yang kami sampaikan, terhadap mosi yang kami pilih, kami setuju jika S2 dihapuskan karena agar siswa lebih fokus ke akademiknya, tidak perlu menghadiri atau bahkan menjadi panitia saat perkumpulan organisasi. Kemudian agar pikiran siswa itu lebih fokus untuk belajar. Sebagai tim kontra, kami tidak setuju ekskul dihapuskan karena ekskul kita bisa melatih banyak skill dan menyalurkan minat. Skill dan pengalaman yang didapat dari ekskul banyak manfaatnya dalam kehidupan siswa ke depannya. Sudah? Ya. Tinggal nomor berapa ini Bu? Tinggal pendapat Tinggal pribadi. pendapat pribadi. Di antara kalian berempat, coba satu orang sampaikan. Kevin Bu. Kevin sama Zulfan tadi udah diskusi banyak. Pendapat pribadi kami telah menyetujui bahwa kami tidak setuju dihapuskan karena selain bidang akademik, teman-teman katakan tidak perlu di bidang non-akademik karena dapat mampu mengasah skill dan kemampuan mereka. Iya. Oke, terima kasih. Kelompok dua tepuk tangan. Solusi kita pintar sekali berempat. Oke, silakan Ibu. Silakan. Maju ke depan. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya. Kenapa Elsa? Iya. Di kelompok satu yang mengerjakan kosong. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok tiga memilih mosi apa? Kami memilih mosi A, memposting nilai siswa di papan buletin secara terbuka memotivasi mereka untuk tampil lebih baik ataukah malah memalukan. Ya, silakan dipresentasikan. Oke, di sini kami punya dua pendapat Ibu, yang pro dan kontra. Yang pro-nya Semangat Elsa. Iya, kebetut terus. Baiklah, untuk yang pro-nya, kami setuju untuk memposting nilai siswa di papan buletin secara terbuka karena dapat membuat siswa termotivasi. Hal ini juga dapat kita lihat pada respon siswa ketika nilainya tinggi dan rendah, maka yang punya nilai tinggi merasa pencapaiannya diapresiasi, dan yang punya nilai rendah lebih semangat belajar mengejar ketinggalan nilainya. Selanjutnya kontra.
tidak setuju dengan buletin terbuka karena hal ini dapat mencoreng citra siswa dan membuat siswa merasa malu. Murid dengan nilai tinggi bisa saja tidak masalah, tapi yang punya nilai rendah akan merasa semakin direndahkan. Selanjutnya pendapat pribadi salah satu dari kalian. Untuk pendapat pribadi dari kelompok kami yaitu kontra pada hal ini karena kami tidak membenarkan posting nilai di buletin terbuka karena dampak psikologinya sangat besar Bu bagi siswa. Contoh dampak psikologinya seperti apa? Seperti dia merasa depresi, malu, insecure, Insecure banget soalnya stres. Ada yang pengalaman? Saya pengalaman. Ya. Saya Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 1 kan mau maju. Ya Ibu nanti Lari. sampai terakhir aja Bu. Kami kan kalah, Bu. Silakan kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 tentang penggunaan skincare menyebabkan ketergantungan. Jadi kami di sini dari Tips Pro, iya skincare membuat ketergantungan. Dari data lapangan, dominan penggunaan skincare akan merasa kepercayaan dirinya berkurang jika tidak menggunakan skincare. Beberapa pengguna juga merasa ada pembaharuan negatif jika tidak menggunakan skincare dalam waktu lama, sehingga merasa wajah kusam, berjerawat, dan lain-lain. Kalau kontranya? Untuk kontranya tidak setuju karena pada dasarnya skincare membuat kulit bergenerasi dengan baik, membuat perubahan positif pada kulit wajah. Lagi pula dalam hal ketergantungan ada bahan khusus yang menyebabkan hal itu, seperti pada skincare etiket biru, skincare yang tidak ber-BPOM. Semuanya tergantung pada pilihan bijak kita dalam menentukan skincare apa yang harus dipakai. Ya, bagus ya. Selanjutnya pendapat pribadi nih, Luffy. Kalau pendapat pribadi dari kelompok kami sebenarnya skincare itu tidak menyebabkan ketergantungan sesuai dengan komposisi skincare yang kita pilih. Kalau memang komposisi skincare yang telah kita beli itu memang tidak cocok, sebaiknya itu lebih baik kita ke apotek untuk membeli obat ataupun obat total yang biasa kita beli, dan skincare pun ada seperti itu. Dan jangan membeli skincare yang tidak ber-BPOM. Nah, catatan ya untuk semuanya, jangan membeli skincare yang tidak BPOM. Tepuk tangan untuk dan terakhir kelompok 1. Silakan maju. Kelompok 1 pintar gak tuh? Jadi di sini dari kelompok 1 kami memilih posisi yang C, yaitu ketersediaan lapangan kerja menjadi dasar yang penting dalam menentukan jurusan kuliah di perguruan tinggi. Di sini saya sebagai tim pro setuju kalau ketersediaan lapangan pekerjaan menentukan jurusan, karena lapangan pekerjaan sedikit di jurusan akan otomatis peminat jurusan tersebut juga sedikit, karena tidak dipungkiri setelah masa perkuliahan pasti yang dipikirkan adalah pekerjaan dan jenjang karir yang bagus. Mungkin kami yang saya dari tim pro. Baiklah Bu, saya sebagai tim kontra tidak setuju kalau ketersediaan lapangan pekerjaan jadi dasar pemilihan jurusan, karena kalau kita mau memilih jurusan pada dasarnya harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan diri. Pendapat pribadinya seperti apa? Kita sendiri. Kalau pendapat pribadi kami setuju Bu. Setuju apa? Nggak setuju. Mudah. Setuju kalau ketersediaan lapangan pekerjaan menentukan jurusan Bu, karena Kalau tidak setuju, kalau lapangan pekerjaan sedikit di jurusan A, otomatis peminat jurusan A juga sedikit, karena tidak dipungkiri setelah masa perkuliahan kan pasti kita akan mencari pekerjaan. silakan kelompok 1 duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan kalian. Iya, Maaf ya. Terima kasih untuk 4 kelompok, tapi sebelum itu mau Ibu bahas satu. Jadi di kelompok terakhir, tahu nggak mosi kelompok terakhir apa? Nah, Tahu Bu apa? Ketersediaan lapangan pekerjaan
penyediaan lapangan pekerjaan menentukan jurusan, maka otomatis peminat jurusan A juga sedikit, karena pasti kalau habis kuliah kita cari kerja. Ya, tadi ibu dengar ada yang bilang kontra. Siapa yang bilang kontra? Iya, ini Mas Kevin. Kevin, Bu. Dugong. Zahnas bukan. Zahnas tadi Wah, kontra. Zahnas kenapa kontra? Misalnya ya Bu, saya kan mau masuk universitas, mau masuk FKIP, tapi misalnya nanti saya susah cari kerja sebagai guru atau saya harus PPG dulu nanti. Jadi saya maulah cari kerja yang apa aja lah dulu, yang bukan guru. Oke, jadi menurut Zahnas ketersediaan lapangan pekerjaan itu tidak tidak menjadi alasan. Iya, iya. Iya. Yakin? Yakin. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi dari materi hari ini Ibu harap kalian paham mengenai debat, kemudian unsur-unsurnya, kemudian bagaimana kalian menyikapi suatu mosi, mengkritisi sesuatu. Tadi kan sudah banyak ya pendapatnya, ada yang benar-benar pro, ada yang benar-benar kontra terhadap mosi. Nah, Ibu harap dari perbedaan pendapat itu jangan sampai kalian terpecah belah, sama seperti perbedaan pilihan presiden ya. Jangan ribut. Ya belum bisa ya, nanti beberapa tahun lagi bisa. 3 tahun lagi, sekarang kelas berapa ya? Belum. Berarti 2 sampai 3 tahun lagi bisa ya pilih presiden ya? Iya Bu. Ya. Nanti kalau umurnya berapa? 17 tahun. Waktu udah dapat KTP, Bu. Ya, waktu udah dapat KTP. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta ketua kelasnya memimpin doa. Ibu nggak ada PR ya? Enggak ada PR. Kita nggak ada PR ya, Ibu tahu kalian capek, jadi jadi kita Ibu bebaskan kalian dari tugas-tugas dulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.